Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas al-imalah. Imalah itu artinya secara bahasa adalah condong. Tahu condong antum? Kayak gini ini lurus, terus kemudian kayak gini. Nah, itu condong namanya. Miring. Nah, bahasa. Jadi ini lurus, terus ini kayak gini, condong. Ini secara bahasa. Kemudian secara pembahasan sarfi, secara pembahasan sorof adalah antan huwa bil fathati ila jihatil ya'i. Jadi memiringkan fathah ke arahnya ya. Gimana bacanya? A tapi ke arahnya ya. Ya itu identik dengan kasroh. Gimana bacanya? Bacanya Bisa bilang sate? Sate. Coba. Sate. Tanda. Sate. Tanda. Sate. Sate. Itu disebut dengan imalah. Makanya dalam salah satu ayat Al-Quran, dalam yang biasa kita baca, Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, di sini memiringkan fathah, mencondongkan fathah ke arahnya ya. Ke arahnya ya. Fi halati ma idza kana ba'daha halifun, fi halati ma idza kana ba'daha alifun, yaitu ketika setelahnya ada alif. Seperti apa? Kal fatih. Fatih itu bisa dibaca fatih. Jadi begini, Mas. Al-Fatah macam begini nih, itu nanti dibaca Al-Fatih. Jadi mencondongkan fathah ke arahnya ya. Nah, ini kan aslinya fatayun ya. Mencondongkan fathah ke arahnya ya dalam keadaan fi halati ma idza kana ba'daha alifun, yaitu ketika setelahnya ada alif. Nah, ini alif ini. Ini kan alif ini, pergantian dari ya, fatayun kemudian menjadi fatah. Nah, di sini antum bisa baca al-fatih. Nah, makanya ada wadduha wal-laili idza saja. Itu bacaan imalah. Tentunya sesuai dengan kaedah pembacaan Al-Qur'an. Wa ila jihatil kasrati illam yakun, ya. Wa ila jihatil kasrati illam yakun, kalau memang tidak ada alif setelahnya, maka ke arah dicondongkan ke arah atau dimiringkan ke arah kasroh. Ya sebenarnya sama sih. Dicondongkan ke arah iya atau dicondongkan ke arah alif kepada arah kasroh gitu, sama. Seperti apa? Nahu saja. Ini. Saja. Itu aslinya bacanya saja. Seperti itu. Nah, lanjut. Wasbabuha samaniyah. Lah, sebabnya kok kemudian dibaca macam begini nih, kenapa? Nah, di sini ada 8 sebab. Apa saja? Yang pertama, Kaunu al-alifi mubdalatan min ya'in mutatarrifatin. ya. Terus? Haqiqatan aw taqdiran. Ya. Kashtara wa kafata. Kashtari wa fatih. Wa fatih. Kashtari wa fatih. Jadi bacanya semua ini, Mas. Karena babnya imalah. Nah, apa saja sebab yang kemudian diperbolehkan untuk membaca imalah? Pertama, alifnya itu adalah pergantian. Mubdalatan itu diganti min ya'in mutatarrifatin, dari ya yang memang ada di pinggir. Seperti apa? Seperti ishtari. Ini hakikatnya ini. Ishtari macam begini, aslinya istaraya ya. Istaraya mengikuti wazan ifta'ala. Ya kan? Lah kemudian di sini iya-nya diganti kepada alif. Kenapa? Pertama alasannya karena dia berharkat dan yang sebelum dia ada harkat fathah. Makanya kemudian diganti alif. Lah, dengan alasan inilah boleh kemudian dibaca imalah. Makanya sama di sini al-fatih juga begitu, aslinya fatayun. Menjadilah al-fatih, seperti itu. Baik secara hakikat, ini hakikatnya nyata, kita tahu di sini alif adalah pergantian dari ya memang, atau secara takdir,
Seperti apa? Fatatun itu kan pada asalnya seperti ini, fatayatun. Ini ya, fatayatun aslinya. Fatayatun. Lalu ini diganti kepada alif, dan alifnya yang berupa seperti ini. Lah, ini gimana ini? Kan huruf terakhir sekarang adalah ta kan? Taknya ini hanya sekedar menunjukkan dia adalah perempuan. Fatatun itu kan pemudi ya. Apa namanya? Wanita yang masih muda. Kalau fata itu adalah laki-laki yang masih muda. Seperti itu. Nah, ini kan bukan terakhir ini kan, bukan ada di pinggir kan, alifnya kan ada di sini. Tapi kan sebenarnya memang ada di akhir, ini aslinya. Cuman ada tak yang memang menunjukkan bahwa dia adalah perempuan. Makanya dibaca fatih. Nah, seperti itu. Terus lanjut. الثاني كون الياء تخلفها Takhlufuha. في بعض التصاريف Ka'alifi ملهم Ka'alifi malhe. Nah, jadi seperti itu. Jadi kaunul ya'i itu aslinya malhayun. Aslinya malhayun. Takhlufuha fi ba'd tasarifi. Takhlufu mengganti kepada ya itu tadi. Kaunul ya'i adanya ya, takhlufuha mengganti kepada ya fi ba'd tasarifi di sebagian tasrifannya seperti malhan. الثالث كون الألف مبدلة من عين فعل. Nah, adanya alif itu diganti. Mubdalatan itu diganti min aini fi'lin dari ain fi'ilnya. Terus يؤول عند إسناده للتاء إلى لفظ فلت بالكسر نحو باع. nah, jadi bisa dibaca ba'a. Jadi alifnya itu diganti min aini fi'lin dari ain fi'ilnya. Di sini. Jadi kan aslinya ba'a itu baya'a ya. Baya'a. Fa'ala. Ain fi'ilnya mana? Ya. Iya kan? Nah, dia itu diganti mubdalatan min aini fi'lin, diganti kepada alif ini. Maka menjadilah ba'a seperti ini. Ya'ulu inda isnadihi lita, dan akan kembali ketika disandarkan kepada ta. Ta itu menunjukkan apa? Bisa saya, bi'atu, bisa kamu, bi'ata, bisa kamu perempuan, bi'ati, bisa kalian, bi'tum, bisa kalian perempuan, bi'tunna. Yang penting akan kembali ketika disandarkan kepada ta. Jadi di sini umum taknya baik saya, kamu, atau kalian gitu ya. Nah, ila lafzi filtu bil kasri. Di mana kembali kepada lafaz filtu. Kembali kepada lafaz filtu yaitu dengan menggunakan kasrah. Nah, kalau ba'a, kita ada pembahasan sebelumnya ya. Di awal itu kan ada ba'a kalau bersambung dengan ta. Kalau bersambung dengan ta, baik untuk saya, kamu atau kalian, menjadi begini. Ya kan? Nah, ini harus dikembalikan pada aslinya. Apa aslinya? Iya. Berarti baya'atu, ya kan? Kan kalau bersambung dengan ta, dhamir rafa' mutaharrik itu kan harus disukunkan pada akhirnya seperti darabtu. Daraba aslinya, tapi karena saya yang memukul menjadi darabtu. Nah, sama di sini menjadi baya'atu. Kan begitu? Nah, permasalahan belum selesai. Nah, di sini karena ada ya begitu. Paham ya? Maka nanti ini dikasrohkan. Menjadilah bayi itu. Kan begitu untuk mencocokkan. Lalu kemudian mencocokkan dengan ya, karena ya identiknya dengan kasroh. Kalau waw dengan dhammah seperti itu. Maka ini kemudian dipindah menjadilah dia bi'tu. Ya kan? Bi'tu bertemulah antara dua sukun, sukunnya ya dan sukunnya ain. Mana yang kira-kira dibuang? Ya. Ya-nya. Kalau kiranya di sini ya kan tadi fathah berubah jadi kasroh kan? Maka di dalam ini kasroh juga. Terus kemudian ya-nya dibuang kan? Di mana ya itu adalah ain fi'il, maka ini juga dibuang. Ini sukun, ini juga dhammah. Menjadilah bi'tu wazannya adalah filtu.
Karena iyanya dibuang maka juga dibuang. Itulah wazan yang sesungguhnya. Makanya yang ikut itu sebenarnya wazan, ikut mauzun. Mauzun itu kata-kata ini, bi'tunya. Sedangkan wazan itu adalah filtunya itu. Gitu ya, kalau terjadi pembuangan di dalam mauzun, maka di dalam wazannya juga terjadi pembuangan. Seperti itu. Nah, nahu ba'a. Nah, seperti contoh ba'a itu tadi. Makanya ba'a bisa dibaca BA, bukan bi'a, B. BA. Jadi A ke ya atau A ke kasroh. BA. Makanya bismillahi majriha wa mursaha. Wadduha wal laili idza saja. Tapi jangan dibuat main-mainan ya kalau baca Quran. Tidak boleh sambil bergurau. Nah, itu kan memang ada ilmunya ya. Orang baca seperti itu. Buat salat boleh. Boleh. Tapi kalau di masyarakat itu awam, nggak tahu apa-apa, taunya cuma Quran yang ini, maksudnya dengan kiroahnya hafaz ini, cuma taunya itu saja. Lalu kita tidak disarankan membaca wadduha, sehingga orang, wah apa ini kok ngubah-ngubah Al-Quran ini? Akhirnya dilempar rumahnya antum ini, gitu ya. Nah, jadi orang salah paham kayak gitu kadang. Nah, lanjut. Ar-rabi'u wuqu'ul alifi qabla al-ya'i. Ya. Nahu Terus? bay'atu. Baya'tu. Nah, wuqu'ul alifi qabla al-ya'i. Jadi selanjutnya yang kemudian boleh untuk dibaca dengan imalah, adanya alif, ya, adanya alif sebelum ya. Seperti ini. Baya'tu. Itu nanti bisa antum baca baya'tu. Kenapa? Karena ada alif berada sebelumnya ya. Baya'tu. Baya'tu. Itu boleh. Jadi ini hanya membahas masalah mencondongkan fathah kepada kasrah, Mas. Baya'tu kayak gitu. Lanjut. Al-khamisu wuqu'uha ba'da al-ya'i muttasilatan nahu bayan. Ya, bayan. Terus. Au munfasilatan biharfin nahu syaiban. Au biharfaini ahaduhuma al-ha'u nahu dakhalat baitaha. Jadi begini. Yang kelima, sebab-sebab kemudian terjadi yang namanya imalah, boleh diperlakukan membaca miring tadi itu dengan cara imalah adalah wuqu'uha, adanya alif ba'dal ya'i, setelahnya ya. Jadi ada alif setelahnya ya. Seperti itulah. Ya, kemudian alif. Apakah dalam keadaan bersambung ya dengan alif itu bersambung? Ya, seret. Jadi adanya alif setelah ya. Baik bersambung seperti ini. Seperti contoh apa? Bayin, Pak Bayan. Nah, Bayin. Pak Bayin. Pinjam mobilnya Pak Bayin. Gitu ya. Jadi Pak Bayan. Nah, ini Bayan bisa baca Bayin. Bukan Bayin, Bayin. Kayak gitu. Seperti bilang sate. Kayak gitu. Jadi setelahnya ya muttasilatan, baik bersambung nahu bayin seperti bayin, au munfasilatan biharfin, atau antara ya dengan alif dipisah dengan satu huruf. Contoh apa? Ini kan ada ya. Kemudian ada alif. Dipisah antara ya dengan alif dengan satu huruf. Seperti apa? Seperti contoh Syaiban. Syaiban, bukan Syaibin atau Syaiban, tapi Syaiban. Tapi antum boleh baca Syaiban, itu boleh, dan ini umumnya seperti itu. Sehingga kemudian diperbolehkan pula untuk membaca imalah Syaiban, kayak gitu. Paham ya? Nah, Syaiban. Makanya ada alif jatuh setelahnya ya, dipisah dengan satu huruf, yaitu ba, menjadi syaiban. Atau langsung antara ya dengan alif, ada alif jatuh setelahnya ya, langsung secara berurutan, maka dibaca juga bayin atau syaiban, dipisah satu huruf, ini ba ini. Paham kan? Lanjut.
Au biharfaini, atau dipisah dengan dua huruf. Yang pertama nggak ada pemisah, yang kedua ada pisah tapi dengan satu huruf, atau dengan dua huruf. Ahaduhuma al-ha'u, di mana salah satunya adalah ha. Yang salah satunya adalah ha. Contoh apa? Dakhalat baitaha. Baitahe. Ya, kuch hotahe. Baitahe. India terkenal juga di Vietnam. Film India. Kan banyak kuch hotahe gitu ya. Kalau di Indonesia orang-orang banyak yang mengenal kepada India itu. Ya, banyak imalahnya. Di mana berapanya? Hah? Di mana? Oh iya, orang-orang yang dilakukan gitu ya. Nah, misalkan gini. Dakhalat. Ini sebenarnya nggak masuk contoh, ini cuma pelengkapnya. Nah, ini contohnya ini. Ada ya. Kemudian di sana ada alif. Ya, kan permasalahannya kemudian terjadi imalah, ada alif jatuh setelahnya ya. Langsung muttasilatan seperti ini, bayin, ya langsung dengan alif, bayin, atau dipisah dengan satu huruf, syaiben, atau dua huruf, tapi salah satunya berupa ha. Seperti apa? Seperti bay. Nah ini, kan di sini, ini alifnya jatuh setelahnya ya. Cuman dipisah oleh dua huruf. Apa? Ta dan ha. Ini dua huruf kan, ta dan ha. Ta satu, ha dua. Dan salah satunya memang berupa ha. Maka dibaca baitahe. Dakhalat baitahe. Dia masuk ke rumahnya. Nah, paham ya? Jadi kayak gini. Lanjut. As-sadisu wuqu'an alifi qabla al-kasrati. Nahu alim. Ilim. Ilim. Bukan ilim. 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 Jadi wuqu'an alifi, adanya alif, jatuhnya alif qabla al-kasrati, sebelum kasrah. Nah, ini ada alif, kemudian ada kasrah di sini. Seperti apa? Alimun. Alimun dibaca bukan lim. Lim. Huwa rajulun lim. Lim. Gitu ya. Ini sebagian kabilah yang menggunakan imalah. Tidak semua kabilah Arab menggunakan imalah. Hanya sebagian saja. Makanya di kebanyakan qiraah juga jarang imalah, itu enggak semua imalah. Hanya beberapa qiraah saja dari kabilah Arab itu. Dan memang itu semuanya harus diajarkan Rasulullah. Wadduha wal laili idza saja, itu memang diajarkan Rasulullah. Kebetulan juga orang kabilah Arab ada yang pakai. Tapi tidak semua qiraah yang 10 itu semuanya pakai he. Malah kebanyakan wadduha. Sehingga kalau antum baca wadduha wal laili idza saja, kemudian mengimami di satu komunitas yang memang tidak tahu apa-apa masalah ini, mereka akan berontak. Ini apa ini? Mondok ke Malang kok pulang-pulang udah berubah Quran. Gitu ya kan, Ustaz dulu pernah digitukan. Ustaz Mahmud itu hanya karena membaca dengan qiraah yang selain qiraah yang terkenal di sini ini. Padahal semuanya dari Rasulullah. Nah, lanjut. As-sabi'u wuqu'an alifi ba'da al-kasrati munfasilatan anha. Imma biharfi. Ya, satu pertama begini. Yang keenam, adanya alif, jatuhnya alif ba'dal kasrati, setelah kasrah, munfasilatan anha, dia terpisah. Ya, terpisah. Imma biharfin, ada kalanya dengan satu huruf. Jadi berpisah antara alif dengan kasrah itu berpisah. Ada kalanya dipisah dengan satu huruf. Seperti apa contohnya? Ini ada kitab. Ini alif ini. Alif jatuh setelahnya kasrah. Ada alif jatuh setelahnya kasrah. Cuman dipisah antara kasrah dengan alif ini. Dengan apa? Dengan satu huruf. Di sini berupa ta. Makanya nanti dibaca kitab. Kitab seperti itu. Kitab. Ayo kitab al-an, tapi jarang ya. Perkataan menggunakan imalah itu jarang, hanya sebagian kecil saja. Umumnya aina kitab.
ya kan? Antum juga lihat di mana-mana itu orang, bahkan di film-film Arab pun ya bilangnya kitab, ya kan, kitab. Nah, itu ada kalanya dipisah dengan satu huruf. Terus أو بحرفين أحدهما هاء. ya, atau dengan dua huruf yang salah satunya berupa ha lagi. Dua huruf yang salah satunya berupa ha. Contoh, yuridu an yu'addiyahe. Yuridu an yu'addiyah. Poinnya itu yuridu an itu enggak masuk yu'addi. Nah, ini contohnya yang yuridu an itu pelengkap ya. Yu'addi. Nah, an. Karena nanti menggunakan fathah. Yu'addiyah. Nah, di sini ada alif jatuh setelahnya kasrah. Kasrah, kemudian ada alif. Cuman dipisah oleh dua huruf. Apa hurufnya? Pertama alif, apa ya? Yang kedua adalah ha. Ini harus ha ya, harus ha di sini. Makanya nanti dibaca an yu'addiyahe. Sama dengan yang tadi dakhalat baitahe. Baitihe. Atau baitahe, ya betul, baitahe. Nah, yuridu an yu'addiyahe. Gitu ya. Jadi agak aneh gitu ya kalau mendengar ya, karena memang jarang orang menggunakan imalah ini. Walaupun sudah diperbolehkan. Ini kan hukumnya boleh di sini baca imalah, nggak harus. Nah, lanjut. أو ساكن Ya, نحو شملان. shimlel. Atau dengan sukun. Yaitu dipisah dengan adanya sukun. Dua huruf juga, tapi sukun. Contoh gini, alif ya, setelahnya kasrah, kan begitu. Nah, dipisah dengan dua huruf apa? Mim dan lam. Nah, ini. Mim dengan lam. Cuman mimnya di sini sukun. Kalau tadi kan tidak sukun. Ya kan? An yu'addiyahe. Sekarang di sini shimlel. Jadi ada alif jatuh setelahnya kasrah, dipisah dengan dua huruf, yang satunya sukun. Kalau yang tadi yang satunya ha, ini satunya ha. Tapi nggak ada yang sukun kan? Nah, dia ya ha. Yuridu an yu'addiyahe. Nah, shimlel bacanya. Terus أو بهذين وبالهاء. ya. Au bihadaini, atau dengan dua ini langsung. Apa? Sukun dan ha. Sukun ada, ha juga ada, ya. Kemudian betul ya. Jadi dua huruf sukun ada, ha juga ada. Seperti apa? Dirhamaka. Dirhamaka. Apa artinya? Jadi ada alif. Alif jatuh setelahnya kasrah. Di ini ada bukan dua huruf lagi. Memang pertama dua huruf, apa? Ro dan mim, ditambahi dengan ha. Ini au bihadaini, atau dengan dua huruf di mana salah satunya sukun. Kan dua huruf ini, ro dan mim, salah satunya ha. Ini ada ha. Jadi haknya ini nggak harus di akhir, bisa di tengah atau malah bisa di depan. Makanya dibaca dirhameka, dirhameka, dirhameka. Artinya dua dirham kamu. Dirhameka, dua dirham kamu. Nah, lanjut yang ke-8. الثاني إرادة التناسب وذلك إذا وقعت الألف بعد ألف في كلمتها أو في كلمة قارنتها. فالأول نحو رأيت عمادا، والثاني نحو الضحى بالإمالة لمناسبة saja. Ya, jadi begini. Yang ke-8 itu iradatut tanasub. Jadi hanya untuk mencocokkan saja. Padahal untuk kemudian diperbolehkan imalah, dia tidak mempunyai syarat. Dia hanya untuk mencocokkan saja, menyesuaikan saja.
Wadzalika idza waqa'atil alifu, yaitu kapan? Ketika terdapat alif, ada alif terjatuh ya, alif terjatuh ba'da alifin, setelahnya alif. Jadi alif jatuh setelahnya alif. Fi kalimatiha, di dalam kalimat itu. Seperti contoh apa? Au fi kalimatin qaranatha, atau di dalam kalimat yang menyertainya. Contoh, ra'aitu imedan. Imedan. Nah, ini kan kalau melihat syaratnya di dalam imad itu tidak memenuhi. Jadi karena ada alif saja dalam dan itu, imedan, ya kan? Maka kemudian dibaca itu. Nah, kemudian wathani, yang kedua adalah contoh ad-duha bil imalati, dengan membaca imalah. Kenapa? Limunasabati saje, karena untuk menyesuaikan pada saje. Menyesuaikan saje. Nah, baik. Wayamna'al imalata syai'an. Ya, jadi ada dua hal yang kemudian tidak diperbolehkan adanya imalah. Nah, Awwaluhuma ar-ra'u bi syarti kauniha ghaira maksuratin wa an takuna muttasilatan bil alifi qablaha. ya, jadi yang pertama adalah ro. Jadi ro itu tidak dibaca imalah, tapi dengan syarat. Soalnya kalau di dalam majreha justru dibaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kayak itu doanya kalau naik kapal laut. Kalau naik kendaraan biasa yang selain laut, misalnya apa bacanya? Subhanalladzi sakharana hada wa ma kunna lahu mukrinin. Nah, itu. Nah. Jadi ro ya, bisyarti kauniha, dengan syarat ro-nya itu ghairu maksuratin, memang enggak pakai kasrah. Ro-nya itu tidak menggunakan kasrah. Wa antakuna muttasilatan bil alifi qablaha, hendaknya juga langsung bersambung ya. Bersambung bil alifi, dengan alif, qablaha, sebelumnya kasrah. Qablaha sebelumnya kan. Seperti Rasyid. Itu nggak bisa dibaca Rasyid. Kenapa? Karena dia itu langsung ya bersambung dengan alif. Gitu ya. Selain itu dia juga roknya tidak menggunakan kasrah. Ya, bersambung dengan alif, sebelumnya kasrah. Makanya dibaca Rasyid, Pak Rasyid. Bukan Pak Rashid. Nah, Pak Rashid. Gitu ya. Nah. Lanjut. Au ba'daha. Atau setelahnya kasrah. Tadi kan ada alif sebelumnya kasrah. Nah, ini ada alif setelahnya kasrah. Contoh apa? Hadzal jidaru. Nah, hadzal jidaru. Enggak boleh hadzal jidaru. Enggak boleh. Kenapa? Yaitu tadi karena roknya tidak menggunakan kasrah. Hadzal jidar, enggak boleh jidar, hadzal jidaru. Naam. Wa alla yujawira alifa wa'un ukhra. Hendaklah dia tidak bersama dengan alif yang lain. Jadi tidak ada ro yang lain, itu bersama, berdampingan dengan alif. Terus Sanihima huruful isti'la'i. nah, itu yang kedua. Tadi kan yang pertama ar-ra itu. Kemudian yang kedua huruful isti'la. Apa saja huruful isti'la yang 7? Nah, Al-kha'u wal ghainu was-sadu wad-dadu wat-ta'u waz-za'u wal qafu mutaqaddimatan bi syarti alla yakuna al-harfu maksuran. Ya, jadi yang kedua itu adalah huruf isti'la. Nanti tidak boleh menggunakan imalah. Apa saja? Kha, nggak dibaca khe, ghaid, ghe, nggak bisa. Sad, dha, ta, dha, qaf, itu nggak dibaca imalah nanti. Mutaqaddimatan, yang di awal, didahulukan, mendahului ya, bisyarti an la yakunal harfu maksuran, dengan syarat sama hurufnya itu tidak menggunakan kasrah. Wa an yakuna muttasilan bil alifi, dan bersambung langsung dengan alif. Au munfasilan anha bi harfin wahidin, atau berpisah dengan dipisah oleh satu huruf.
Wa an la yakuna sakinan ba'da kasratin, dan hendaknya juga tidak berupa sukun setelah kasrah. Nah, ini banyak ini syaratnya ini. Jadi yang penting huruf istilah yang 7 itu tidak dibaca imalah. Ghain, dha, ta itu tadi. Wa an la yakuna thammata, hendaknya di sana, thamma itu di sana, thammata. Hendaknya di sana tidak ada ra yang berkasrah, mujawiratun au mutaakhiratun. Mujawirah itu berdampingan, au mutaakhiratun atau berakhir. Bi syartil ittisali au infisali bi harfin au harfaini. Dengan syarat bersambung atau berpisah ya, dengan satu huruf atau dua huruf. Nah. Ayo lanjut. Al-waqfu huwa sukutu ala akhir kalimati ikhtiyar. Iya, jadi dia adalah as-sukutu, diam, berhenti. Ala akhiril kalimati, di akhir kalimat, itu disebut dengan waqaf. Ikhtiaran, dengan cara ya kita sendiri. Misalkan contoh ini, alimun, kita bacanya apa kalau diwaqafkan? Alim. Makanya alhamdulillahi rabbil alamina, itu kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Jadi disukunkan. Jadi yang harkat-harkat mesti disukunkan. Seperti itu. Ikhtiaran, jadi kita milih sendiri sesuai keinginan kita. Nah, terus Fa idza kana akhirul kalimati sakinan baqiya ala sukuni. kalau memang akhirnya sukun ya sudah, nggak perlu disukunkan lagi. Karena apa? Karena memang sudah sukun. Contohnya apa? Nahu wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Waqtarib. Ya sudah, sukun, nggak usah waqtarib gitu. Disukunkan lagi nggak boleh. Jadi kalau sudah sukun biarkan sukun. Kalau tidak sukun seperti daraba, ya kita baca darab. Darab. Kayak gitu. Dan waqaf ini di semua hal bisa ya. Mau dia adalah fi'il, isim, ataupun huruf sekalipun. Seperti apa? Seperti kaifa. Kaifa haluka. Jadi bisa kaif haluk. Jadi k-nya itu langsung disukun. Kaif haluk. Seperti itu. Itu boleh. Ana bi khair. Walhamdulillah. Jadi dan orang Arab memang pakai sukun, Mas. Kalau antum bertanya, kaifa haluka anta? Alhamdulillah, ana bi khairin. Alhamdulillahi, ana bi khairin. Hal anta taskunu fi Malang? Naam, ana askunu fi Malang. Kam rokmuka? Aina baituka? Itu enggak bagus malah. Orang Arab kebiasaannya memang sukun, Mas. Ain baituk? Kam rokmuk? Aina hatifuk? Aina al-jawwal? Enggak tanya, Aina al-jawwalu? Itu malah jadi lucu kalau kedengaran orang Arab. Ya kan? Nah, saking sukunnya, ya, saking sukunnya orang Arab yang sukiyah itu bilangnya gini, meningit. Paham nggak apa? Meningit. Apa? Nggak paham antum. Saking seneng sama waqaf ini. Meningit. Min aina ji'ta. Ya, sampai jauh sekali kan, meningit. Meningit. Apa meningit itu ya? Nggak paham kita ya. Tapi kalau dipikir lagi sampai lama, oh min aina ji'ta, oh ana min Indonesia, gitu. Gitu ya. Nah, di situ dibutuhkan memang kebiasaan juga, kebiasaan mendengar omongan bahasa Arab. Nah, lanjut. Wa idza kana mutaharrikan sukina. Nahu hatta matla'il Fajr. Iya. Wa idza kana mutaharrikan, kalau memang ada harkatnya ya disukunkan. Sukina maka disukunkan. Contoh hatta matla'il fajr. Gak usah dibaca hatta matla'il fajri. Gak usah ya. Jadi fajr kayak gitu. Nah, paling mudah ini pembahasan waqaf ini. Pokoknya disukunkan akhirnya itu, guys. Terus wa idza kana munawwanan fa tanwinuhu masukin. Ya. Nahu
Allahu ahad. Iya, kalau memang ada suku, ada tanwinnya seperti alimun ini kan tanwin, maka tanwin dibuang lalu kemudian disukunkan. Seperti apa? Allahu ahad. Itu kan Allahu ahadun ya. Qul huwallahu ahadun. Allahu somad. Itu memang sukun somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahadun itu. Cuman kita sukunkan ya menjadi ahad. Nah. Lanjut. Illa fi halatin nasbi fayubdalul tanwinu alifan. Ya, kecuali dalam keadaan nasab. Kalau nasab nanti tanwinnya diganti alif seperti innahu kana tawwaban. Nah, ini tawwaban menjadi khobarnya kana karena khobarnya kana itu adalah nasab, sementara isimnya kana mana? Adalah dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa ya'udu ila Allah. Innahu kana tawwaban. Lah, kalau tanwin tapi dalam keadaan nasab, maka nanti tanwinnya diganti kepada alif. Ya sudah, dibaca innahu kana tawwaba. Dan alif jelas, alif selamanya sukun. Enggak ada alif pakai fathah. Itu ya, innahu kana tawwaba. Nah, Nahu innahu kana tawwaba. Wa yuktafaru hunal tiqa'us sakinaini. Nahu wa amanahum min khawf. wa amanahum Min khawf. Ya. Jadi wa yuktafaru dan dimaklumi. Yuktafaru itu enggak apa-apa. Boleh. Iltika usakina ini bertemunya dua sukun. Padahal orang Arab itu kan tidak boleh ya bertemu dua sukun kan? Tapi di sini diperbolehkan. Contoh apa? Wa amanahum min khauf. Contoh gini. Wa amanahum min khauf. Poinnya ada di sini. Ada di khaufun. Khaufun kan? Coba kalau antum sukunkan, bacanya gimana? Khauf. Sukun wawu pertama dan sukun fa. Sukun pertama, sukun kedua. Disebabkan wakaf, tapi tetap aslinya tetap pakai tanwin ya aslinya. Ini kan hanya secara pengucapan. Terus gimana kok bertemu dua sukun? Itu nggak apa-apa. Makanya juga dalam contoh Rabbil Alamin. Kan alamina, lalu kemudian disukunkan, kan bertemu dua sukun, sukunnya ya dan nun, ya kan? Maka nggak apa-apa, nggak boleh istilahnya. Wa amanahum min khauf Rabbil Alamin. Dan lucu kalau misalkan kita tidak mensukunkan di Rasul ayah di akhir ayat itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan nggak pernah kita juga mendengar walaupun syekh siapa gitu, syekh ulama siapa gini, nggak ada yang baca seperti ini. Biasanya semuanya memang disukunkan. Hatta Rasulullah SAW ya bacanya kayak gitu. Ya mentang-mentang orang Arab dan Arab asli gitu, lalu tidak disukunkan. Malah suka sama yang wakaf disukunkan itu orang Arab ini. Nah, taib. Wa yuqafu 'ala dhamiri fi nahwi bihi Bih. wala. Wa yuqafu 'ala dhamiri. Dhamir juga diwukufkan saja, diwakafkan, disukunkan saja. Contoh bihi kan itu kan. Walahu, lahu ya lah. Misalkan lak kitabuka, hada kitabuka, ya kan? Nggak usah hada kitabuk, langsung disukunkan gitu. Dhamir hada kitabuk kayak gitu. Nggak usah hal hada kitabuka. Naam, hada kitabi. Nggak usah kitabuk kayak gitu, langsung disukunkan, diwakafkan. Nah, itu orang Arab lebih suka seperti itu. Naam. Bisukunil ha'i Ya. wa fi nahwi laha Ya. alifi. Kalau tadi haknya disukunkan bih lah kayak gitu. Wa fi nahwi, dan juga dalam contoh apa yang diwukufkan itu laha.
Ya sudah laha, kan sudah alifnya itu kan, alifnya sudah sukun laha. Biarkan saja jika memang seperti itu. Nah, ويوقف على nah, المنقوص toyib, cukup kafi.